Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku yang sudah gabung, sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Pak Faiz juga sehat. Kita doakan keluarga kita, teman-teman kita, Bapak Ibu guru kita juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala jenis penyakit. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini insya Allah ya, insya Allah kalau dari materi, kita sudah mulai masuk materi kelas 12 semester 1. Tapi tetap saja kalian juga harus selalu mawas diri, harus selalu introspeksi apakah kita sudah pantas benar-benar masuk di kelas 12 ataukah kita sebenarnya masih perlu banyak yang perlu kita perbaiki. Nah, itu silahkan diintrospeksi oleh kalian masing-masing. Tapi pada intinya kalau secara materi, khususnya kimia, kita akan masuk di materi yang semester 5. Nah, kemarin kan sudah Pak Faiz share ke kalian ya modul. Apakah ada yang sudah baca modul di Google Classroom yang minggu lalu Pak Faiz share? Baru dikit, Pak. Baru dikit, ya. Kira-kira tentang apa yang kemarin Pak Faiz share? Hukum redoks. Hukum apa? Reaksi redoks. Oke, reaksi redoks. Dan itu pun juga insya Allah sudah dipelajari oleh rekan-rekan pengajar yang ada di IONS ya, redoks. Betul? Sudah dipelajari di IONS? Sudah, Pak. Sudah. Nah, kalau sudah, Pak Faiz langsung lanjut. Pak Faiz anggap yang menyetarakan reaksi redoks kalian sudah bisa. Kalau ada pertanyaan bisa hubungi Pak Faiz. Nanti kita janjian untuk nge-zoom menyetarakan reaksi redoks. Tapi kalau sudah, alhamdulillah. Nah, Pak Faiz mau menyampaikan ke kalian tentang materi berikutnya, yaitu tentang sel elektrokimia. Walaupun ini masih berhubungan dengan reaksi redoks, yaitu subbabnya namanya sel elektrokimia. Nah, sel elektrokimia itu dibagi jadi dua, yaitu yang satu disebut sel volta dan yang satu disebut sel elektrolisis. Nah, belum toh sel volta sama elektrolisis belum dipelajari di IONS? Benar belum? Belum, Pak. Oke, nah sel volta dan sel elektrolisis. Kalau sel volta itu pada intinya adalah suatu rangkaian yang bisa mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Energi kimia menjadi energi listrik. Nah, kira-kira contohnya apa? Ini banyak ini di kehidupan kita sehari-hari. Energi kimia dirubah menjadi energi listrik. Contohnya apa? Aki. Baterai. Oke, aki betul, baterai betul. Nah, itu kan aslinya dari energi kimia dirubah jadi energi listrik. HP kita jadi hidup, laptop kita jadi hidup, motor kita, mobil orang tua kalian bisa jadi hidup. Nah, itu salah satu aplikasi dari sel volta. Kemudian kebalikannya, kalau mengubah energi listrik menjadi energi kimia, itu disebut dengan sel elektrolisis. Mengubah energi listrik jadi energi kimia itu apa? Misalkan penyepuan logam emas. Nah, orang tua kalian yang kerja di tambang emas, itu juga menerapkan tentang sel elektrolisis. Oke, bentar. Diva belum ACC. Sip, selamat datang Diva dan Kia. Pak Faiz lanjutkan. Kalau reaksi reduksi dan oksidasi di sel volta, reduksi terjadi di katoda, oksidasi terjadi di anoda. Nah, ini biasanya Pak Faiz untuk mengingat-ingat gampangnya adalah karet. Katoda mengalami reduksi.
Bentar, Pak Faiz buka pin juga. Oke. Kalau saya buka email Pak, langsung klik mulai rapat itu di bagian Meet. Kalau enggak, buka aja Google Meet. Bentar ya. Tapi harus bocah juga harus ini Google Meet ya. Oke, di HP bisa di HP ada Google Meet ya. Iya. Red. Ini kok besar sekali tulisan Pak Faiz ini. Kalau enggak kayak gitu tuh bisa masuk ya. Padahal size-nya udah kecil. Nah, itu udah bisa langsung. Oh, ininya yang diperbesar. Karet untuk mengingat-ingat pertama ya. Katoda mengalami reduksi, sedangkan anoda mengalami oksidasi. Gitu. Kemudian berikutnya nah, katoda kan kutub positif kalau sel volta, sedangkan anoda itu kan kutub negatif. Maka singkatan yang kedua adalah kapan katoda positif, anoda negatif. Kapan? Itu untuk sel volta. Sedangkan kalau sel elektrolisis itu kebalikannya untuk kutubnya, yaitu katoda itu ternyata kutub negatif, anoda itu kutub positif. Sehingga kalau mau kita bikin singkatan untuk sel elektrolisis adalah kenapa katoda negatif, anoda positif. Sedangkan untuk reduksi dan oksidasinya sama, yaitu karet. Katoda itu pasti direduksi. Sorry, reduksi itu pasti di katoda. Atau oksidasi pasti di anoda. Karet, katoda, reduksi. Berarti sisanya anoda mengalami oksidasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Belum? Belum ada pertanyaan, Pak Faiz. Lanjutkan. Nah, dalam sel volta, biasanya kita ditanyakan untuk menuliskan notasi sel. Nah, notasi sel itu adalah reaksi dalam sel volta yang dapat ditulis menggunakan notasi, yaitu ini. Depan oksidasi, kemudian ada jembatan garamnya jadi apa, kemudian double jembatan garam, kemudian reduksi dari apa ke apa. Misal, untuk sel volta di gambar ini, maka reaksinya disebut ini Zn, kemudian jembatan garam menjadi Zn2+. Ini kan oksidasi. Biloxnya Zn di sini berapa? 0. 0. Kalau Zn yang 2+ ini biloxnya berapa? 2. 2. Dari 0 ke plus 2 naik apa turun? Naik. Naik. Kalau naik berarti mengalami Oksidasi. oksidasi. Betul. Nah, sekarang dipisahkan oleh double jembatan garam, kemudian Cu2+ menjadi Cu. Cu2+ biloxnya berapa? 2. Plus 2. Cu berapa? 0. Dari plus 2 ke 0 berarti Turun. turun. Gitu ya. Oksidasi ditulis di depan, kemudian reduksi ditulis di belakangnya. Ini contoh penggambaran dari sel volta. Elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Ini, tanda panah ini menunjukkan elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Belum, Pak Faiz, lanjutkan. Nah, deret volta. Deret volta ini kalian pahami. Kalau mau dihafalkan, alhamdulillah. Ini berguna untuk menentukan siapa yang berhak mengalami oksidasi dan siapa yang berhak mengalami reduksi. Atau kalau pengertiannya, deret elektroda yang disusun berdasarkan nilai potensial elektroda standar dari yang paling kecil sampai ke yang paling besar. Nah, zoom error. Kenapa? Oke. Semakin ke kiri itu semakin bertindak sebagai reduktor.
Sedangkan semakin ke kanan itu semakin bertindak sebagai oksidator. Tapi ingat, pengertian reduktor dan oksidator itu harus hati-hati. Kira-kira reduktor itu mengalami apa? Oksidasi. Betul. Reduktor itu justru mengalami oksidasi. Sedangkan oksidator itu mengalami apa? Reduksi. Betul, mengalami reduksi. Nah, berarti ke kiri ini mudah mengalami oksidasi, ke kanan mudah mengalami reduksi. Gitu ya. Misal tadi kan slide sebelumnya itu kan Zn sama Cu, ya kan? Nih. Nah, Zn di sini, Cu di sini. Siapa yang lebih kiri? Zn. Sehingga Zn mengalami Oksidasi. oksidasi. Betul. Siapa yang lebih kanan? Cu. Berarti Cu mengalami reduksi. Oke, betul ya? Sama ya dengan slide sebelumnya? Nah, itu. Ini deret volta memudahkan kita untuk menentukan siapa yang lebih mudah mengalami reduksi, siapa yang lebih mudah mengalami oksidasi. Litium, kalium, barium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, mangan, seng, krom, besi, kobalt, nikel, timah, timbal, hidrogen, stubium, bismut, tembaga, raksa, perak, platina, emas. Oke. Tapi kalaupun kita nggak hafal deret voltanya nggak apa-apa, yang penting kita nanti bisa memperhatikan E0 selnya. E0 sel itu apa? Pak Faiz jelaskan di slide berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu enggak? Silahkan. Pak Faiz sambil baca WA ini, Rora. Assalamualaikum Pak Faiz, Rora izin masuknya telat. Oh, pemadaman listrik. Oke. Assalamualaikum Pak Faiz, mohon maaf Pak Ruby Laili belum bisa join ke dalam Zoom-nya, lagi ada problem Pak. Oke, bentar Pak Faiz nge-share link lagi. Oke, bentar ya. Kayaknya lagi masih banyak yang belum bisa gabung. Kata Bapak Ibu guru yang di sini sih Zoom-nya sedang error. Zoom sedunia. Tadi si Kia juga belum bisa ya, gabung ya? Iya, Pak. Tapi Pak Faiz kirim linknya terus bisa ya? Iya. Oke, sudah. Oke, sip. Pak Faiz lanjutkan materinya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Kita sampai di deret volta. Belum? Belum ada pertanyaan? Kalau belum, Pak Faiz lanjutkan. Oke, ini jembatan keledai. Memudahkan kita untuk menghafal ya. Tapi kita semuanya orang, jadi mungkin nggak perlu jembatan keledai. Ini apa ini? Deret volta. Lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal, almarhum mandi air. Zaman kerajaan Fir'aun, cendekia kolonial Nica, senang pemboman Hiroshima. Cerupuk hangus, agak pahit tahu. Nah, itu kalau mau menghafalkan. Tapi Pak Faiz nggak bisa ngapalin kayak gitu. Kalau kalian tertarik mau ngapalin kayak gitu, googling juga banyak kok. Jembatan keledai menghafalkan sel volta. Pak Faiz lanjutkan. Nah, kita ke E0 sel atau potensial sel. E0 sel itu didapatkan dari E0 katoda dikurangi E0 anoda. Kalau E0 selnya lebih besar daripada 0 atau E0 selnya positif, maka reaksi berjalan spontan. Tapi kalau E0 selnya sama dengan 0, reaksi berkesetimbangan. Sedangkan E0 sel kurang dari 0 atau harganya negatif, maka reaksi berjalan tidak spontan atau bahkan tidak bisa berjalan kalau tidak ada pemicunya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Oke. Misal, diketahui potensial elektroda perak dan tembaga sebagai berikut. Ag plus E menjadi Ag, E0 selnya 0,8. CO2 plus 2E menjadi Cu, E0-nya plus 0,34.
Pertanyaannya, tuliskan notasi sel volta, tuliskan potensial standar sel tersebut, dan tuliskan reaksi selnya. Oke, Pak Faiz copy dulu. Oke, bentar. Nah, oke. Kalau kita ingat deret voltanya, ini gampang. Tapi kalau belum ingat, maka kita harus mencari cara lain. Nah, Pak Faiz mau tanya dulu. Kalian masih ingat atau barangkali ada yang tadi sempat memfoto atau men-screen capture bagian deret volta? Kira-kira kalau dari deret volta, AG sama CU, siapa yang cenderung oksidasi, siapa yang cenderung reduksi? Ada yang ingat enggak? CU reduksi. CU mengalami reduksi. CU, Pak Faiz. Kalau CU oksidasi, Pak. oke, reduksi atau oksidasi? Kalau nggak hafal, oke Pak Faiz bukakan lagi tadi. CU oksidasi. Kayaknya. Soalnya lebih ke kiri dia, Pak. Ya. Bentar. Nah nih, kalian bandingkan dengan deret voltanya. CU itu kan lebih kiri daripada AG, ya kan? Iya. CU ini, AG di sini. Kelihatan ya? Nah, CU kan lebih kiri. Kalau lebih di kiri kan reduktor. Reduktor itu mengalami oksidasi. Sedangkan kalau lebih kanan itu namanya oksidator atau mengalami reduksi. Ya, dari sini berarti CU mengalami apa? CU mengalami Oksidasi. Oksidasi. lebih cenderung mengalami oksidasi. AG cenderung mengalami reduksi, gitu kan ya? Walaupun diketahuinya sama-sama reduksi loh ya, karena ini potensial reduksi namanya. Diketahuinya sama-sama reduksi, tapi kita harus nantinya menentukan siapa yang reduksi, siapa yang oksidasi. Cara pertama adalah dengan menggunakan deret volta. Tapi kita kan agak kesulitan kalau menggunakan deret volta. Maka kita lihat E0-nya. Kita lihat E0 reduksinya ini, ya. Yang semakin kecil dibalik, maka harus dibalik reaksinya. Ya, yang E0-nya semakin kecil harus dibalik reaksinya. E0-nya yang kecil siapa? E0-nya yang kecil punya AG atau CU? CU. CU, berarti CU harus dibalik reaksinya. AG tetap. Nah, berarti kita dari yang C dulu jawabnya. Yang C. Berarti kan AG-nya tetap. AG plus E menjadi AG. Oke, kemudian yang CU kan dibalik sehingga CU menjadi CU 2 plus 2E, gitu kan ya? AG tadi kan nggak diapa-apain, nggak dibalik, berarti E0-nya tetap 0 plus 0,8. Kemudian yang CU karena dibalik, berarti E0-nya menjadi negatif, min 0,34. Gitu kan? Ini kita jumlahkan. Ketemu E0 sel untuk jawab yang
B. Berapa ini? 0, plus 0,80 dikurangi 0,34. 0,46. Positif atau negatif? Positif. Positif 0,46 46. volt. Nah, ini jawaban yang B. Ini tadi kira-kira jawaban yang C sudah selesai belum? Belum, Pak. Belum. Karena elektronnya masih belum sama kan? Kita samakan. Ini kalikan 2, 2, 2. Gitu kan ya? Ini kita tambahkan. Tapi E0-nya nggak usah. E0-nya nggak usah dikalikan. Ini coret. Coret. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 Ag plus Cu menjadi 2 Ag plus Cu2 plus. Oke, yang A. Notasi sel. Notasi sel tadi kan gini. Sini diisi, kemudian jembatan garam 1 diisi. Double jembatan garam, isi. Jembatan garam 1, isi. Yang ditulis adalah oksidasi dulu, baru reduksi. Siapa yang mengalami oksidasi? Siapa yang mengalami oksidasi? Cu, berarti CU. di sini dituliskan Cu menjadi Cu2 plus. Yang sini Lagi. Ag plus menjadi Ag. Oke. Itu ya. Silakan dicermati dulu. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke Pak Faiz. Jelasinnya nggak urut nggak apa-apa, tapi semoga kalian bisa memahaminya. Nggak hafal deret volta nggak masalah. Yang penting ini tadi. Yang E0-nya semakin kecil, maka harus dibalik reaksinya. Ini masa kecilnya si Robi ini. Yang ngeset monitor apa siapa yang ngeset di grup? Mau dicatat atau Pak Faiz lanjutkan? Catat, Pak. Catat, oke boleh. Mau dimulai aja kok. Saya nunggu pada kumpulnya. Ini aja ya. Presiden, silakan tunjukkan muka kalian yang paling bersihkan dulu bekas bajunya. Oke, sudah. Yang hilang siapa ini tadi? Rifa Kirana tadi. Ya sudah masuk, ada Rama, ada Robi, ada India, ada Fatma, ada Silakan ditanyakan. Dir, sehat, Dir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di Ini dalam kan saya lagi ngomong aja. Pak, Ya. kalau misalnya nggak pakai deret volta, Mm-mm. tentuin oksidasi reduksinya gimana, Pak? Tadi? Dilihat E0 selnya. Oh, ya, ya, ya. Oke. Dilihat E0 selnya, kemudian yang E0 selnya paling kecil dibalik, Mas. Yang paling kecil ya, Pak? Ya, yang paling negatif dibalik. Pak, Ya, berarti kalau misalnya yang E0-nya paling kecil itu oksidasi. yes. Berarti yang Cenderung paling besar mengalami reduksi. oksidasi. Iya, heeh. Walaupun misal yang Ag itu misal 34 walaupun di kiri, lebih kanan, tapi kalau misal CU-nya kebalikan, itu berarti tetap Ag-nya ya Pak yang Iya, oksidasi. iya. Tapi biasanya cocok kok Mas, deret volta sama kita menggunakan ini, yang E0 semakin kecil harus dibalik, itu biasanya cocok. Sudah yang ini? Sudah? Sudah belum?
Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Bisa Pak Faiz close yang ini? Atau enggak Pak Faiz close? Minta tolong coba kalian kerjakan yang ini deh. Bentar. Nah, nih. Ada ZN2 plus 2E, E0-nya min 0,76. AG plus E0-nya plus 0,80. AG plus E jadi AG, sama ZN2 plus 2E jadi ZN ya. Pertanyaannya sama nih. Tuliskan notasi sel voltalnya, tuliskan potensial standarnya, E0-nya berapa, sama reaksi selnya berapa. Coba kalian kerjakan ya. Pak Faiz kasih waktu 1 lagu. Ini. Sudah selesai belum? Sudah ya? Oke, kita cek. Kira-kira dari ZN dan AG ini kita lihat E0-nya. Yang lebih negatif siapa? Yang lebih kecil? ZN. ZN. Berarti ZN mengalami apa? Oksidasi. ZN mengalami oksidasi, betul. Kemudian AG mengalami reduksi. Oke, sehingga dari yang A kita bisa jawab oksidasi dulu. Siapa yang teroksidasi? ZN. Dari apa menjadi apa? 2 plus jadi. Reduksi loh. Oksidasi loh. ZN jadi ZN jadi ZN2+. Kemudian AG plus AG plus jadi jadi AG. AG. Oke, kemudian E0 selnya
Berarti kan yang AG tetap, ya kan? Plus 0,80. Kemudian yang AG dibalik. Gini, yang ZN dibalik 0,76. Ya kan? Yang ZN tadi kan dibalik ya. Oke, berarti berapa ini ketemunya? Plus 1,56. 56 volt gitu ya. Yang C reaksi ya. Reaksi berarti ini aja. Yang reduksi siapa? Tetap ya. Ag plus E menjadi Ag. Yang oksidasi Zn menjadi Zn2 plus 2E, gitu kan? Kemudian disamakan E-nya, berarti yang bawah kali 1, yang atas kalikan 2, itu kan? Berarti jadi 2Ag plus 2E menjadi 2Ag. Sama sini tetap Zn menjadi Zn2 plus 2E. Jumlahkan. 2E-nya coret sehingga hasil akhirnya 2Ag plus Zn menjadi 2Ag plus Zn2 plus. Gitu ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa ada pertanyaan enggak? Belum? Oke. Kalau belum ada, Pak Faiz lanjutkan ke materi berikutnya. Tadi sudah sel yang pertama, sel volta sudah. Sekarang kita ke sel yang kedua, yaitu sel elektrolisis. Nah, ini bermain di reaksi. Reaksi katoda maupun anoda, reduksi maupun oksidasi. Yang katoda, ingat ya, karet katoda terjadi reduksi. Berasal dari kation atau ion positifnya. Anoda berarti kebalikannya katoda, yaitu mengalami oksidasi. Berasal dari anion. Anion itu ion negatif. Ada 3 aturan. Aturan yang pertama adalah kalau selnya berbentuk lelehan atau leburan. Dan kata kuncinya menggunakan elektroda inert. Elektroda inert itu apa saja? Yaitu 3 jenis. AU, PT, dan C. Emas, platina, dan karbon. Kata kuncinya yang Pak Faiz tuliskan dengan warna merah ini. Maka kation langsung tereduksi, anion langsung teroksidasi. Pak Faiz kasih contohnya untuk aturan yang pertama. Bentar. Oke. Terlihat soalnya belum Pak Faiz tuliskan. Misal kata kuncinya kan di lelehan, leburan, sama elektroda inert. Misal soalnya adalah tuliskan reaksi elektrolisis dari lelehan NaCl menggunakan elektroda grafit. Oke. Kata kuncinya di sini nih, lelehan NaCl dan elektroda
grafit. Grafit itu nama lain dari karbon. Karbon itu nama lainnya selain karbon, yaitu grafit. Juga arang, jenis-jenis karbon. Kemudian juga teman kita, intan, itu juga nama lain dari karbon. Karena intan bukan teman kita, tapi intan yang berlian, itu tersusun atas karbon-karbon yang berikatan sebanyak 60 karbon. Oke, kata kuncinya kita sudah dapat, NaCl, lelehan, dan juga grafit. Nah, untuk mengerjakannya, kita harus menguraikan dulu NaCl menjadi kation dan anionnya. Kira-kira NaCl kalau kita uraikan jadi apa dan apa? Ion-ionnya? Na plus Cl-. Good, betul. Na plus sama Cl min, ya kan? Mana yang disebut kation? Na. Na, kation itu ion positif ya. Yang anion? Cl min, oke, betul. Kemudian, katoda sama anoda. Katoda kan mengalami reduksi ya. Anoda mengalami oksidasi. Nah, nih, kation langsung tereduksi. Berarti yang tereduksi siapa? Na. Na, oke. Kira-kira kalau reaksi reduksi Na gimana? Na plus reduksi, berarti harus ditambahkan dengan elektron menjadi Na, gitu kan? Yang oksidasi. Nah, kalau yang ini baru ini. Cl min, teroksidasi itu menjadi gas Cl2. Sehingga harus kita setarakan. Cl-nya ada 2, berarti sini harus 2 Cl min. 2 kali min 1, berarti harusnya sini ditambah dengan 2E. Gitu ya. Bawah kalikan 1, atas kalikan 2. Gitu ya. Jadi 2Na plus 2E menjadi 2Na. Yang bawah tetap 2Cl min menjadi Cl2 plus 2E. Coret. 2Na plus 2Cl min menjadi 2Na plus Cl2. Oke, ini contoh aturan yang pertama untuk reaksi sel elektrolisis, yaitu kata kuncinya kalau sel berbentuk lelehan atau leburan dan menggunakan elektroda inert. Elektroda inert itu bisa emas, bisa platina, bisa karbon. Karbon nama lainnya grafit, arang, intan. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak. Ya, gimana, Ref? Berarti kalau penyetaraan, kalau yang plus itu ditambah elektron, kalau yang min tadi ditambah angka doang, Pak. Yang misalnya min. Ini, kalau yang reduksi, itu elektronnya di depan. Kalau oksidasi, elektronnya di belakang. Oh. Gitu. Oke. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Belum? Kalau belum ada, Pak Faiz presensi, insya Allah kita lanjutkan di minggu depan. Salvin ada? Salvin ada? Iya Pak, hadir Pak. Oke. Hadir. Agrina? Hadir Pak. Oke. Abai? Hadir Pak. Sip. Ezar? Hadir Pak. Munfarid? Hadir. Nabila? Hadir Pak. Reza?
Hadir, Pak. Oke. Egi? Hadir, Pak. Oke. Intan? Hadir, Pak. Leoni? Fiska? Hadir, Pak. Marsha? Marsha? Sekali lagi Marsha? Oke, nggak hadir. Naflah? Naflah? Hadir. Oke. Atifah? Hadir, Pak. Rora? Rora? Ada, Pak. Ada? Ada. Marsha kayaknya itu, Pak, koneksinya juga. Nggak bisa masuk juga, Pak. Oh, gitu. Ya. Ayat? Hadir, Pak. Diva? Hadir, Pak. Jesslyn? Hadir, Pak. Refki? Hadir. Naila? Hadir, Pak. Nuril? Nuril? Hadir. Kia? Hadir, Pak. Ruby? Hadir, Pak. Oke. Ini yang Marsha tadi tak anggap izin aja ya. Koneksi kan. Rora tadi sempat masuk, keluar lagi kah? Ada, Pak, itu. Oh, ada. Oke, siap. Kita barusan sampai di aturan 1. Elektrolisis. Ada pertanyaan terakhir, silahkan. Nggak ada? Kalau nggak ada, silahkan kamera dihidupkan semuanya. Kita screenshot. Sip. Tampilkan wajah ganteng-ganteng dan cantik-cantiknya. Jesslyn sama Refki, bisa dengar Pak Faiz? Minta tolong ditampilkan wajah kalian, Jesslyn sama Refki. Jesslyn masih on? Oke, Naflah? Naflah bisa ditampilkan dulu, Naflah? Oke. Sip. 1, 2, 3. Terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian, jaga kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.